ini mungkin kalau masnya nggak ada pun, tapi saya tetap bakal nge-review sepertinya karena ini cukup menarik. Karena ini berkaitan sama mindset dan workflow juga. Ya, jadi ini renderannya seperti ini ya. Nah, ini rendernya seperti ini. Ini renderan model saya zaman dahulu kala nih. Kira-kira 5 tahun yang lalu tuh seperti ini juga sih. Jadi kita bisa lihat kalau ini tuh rendernya saya langsung tahu ya ini pakai Lumion ya. Nah, ini pakai Lumion, orangnya juga pakai Lumion, teksturnya tiling. Tapi dibalik semua itu sebenarnya environment-nya itu agak maksain. Bisa dibilang dari awal waktu dia ngerender tuh mungkin dia belum paham tentang apa yang mesti saya lakukan gitu. Jadi sebelum kalian render, saran saya tuh kalian coba bayangkan di dalam pikiran kalian, saya bakal melakukan apa aja sebelum kalian nge-eksekusi di dalam mesin rendernya ya gitu. Kayak gini, saya dari pikiran saya langsung kebayang kalau pas saya render pakai Lumion, saya import filenya, lalu saya coba setting seadanya, wah mentok nih, saya bingung mau ngapain lagi gitu. Ya udahlah, saya bakal post pro aja, saya render aja, klik render, terus saya pindah Photoshop. Lalu saya lakukan tempel, naro-naro benda-benda kayak gini ya. Yang membuat heran tuh adalah kenapa dia melakukan hal yang bisa dilakukan di biasanya dengan benar, tapi tidak dilakukan. Seperti misalnya, nih ini ada mobilnya Photoshop, semua. Mobilnya Photoshop gitu ya. Terus pohonnya di sini pakai Photoshop, tapi pohon di sininya pakai 3D. Ini saya nggak tahu nih, pohonnya kayaknya pakai Photoshop ya. Tapi pohon yang di sini pakai 3D gitu. Jadi ada hal yang sedikit aneh nih. Karena saya yakin nih Mas Ade mungkin belum tahu nih saya mesti ngapain sih. Udah saya barbar lah, saya rendernya saya yang penting asal kelar gitu. Kalau saya lihat sih kayak gitu sih. Nah, jadi pertama kalau misalnya saya pakai asumsi sistem kerja Lumion ya. Nah, Lumion tuh kan sebenarnya kalau misalnya kalian emang speknya lumayan tinggi ya, itu memudahkan kalian dalam melakukan hal full 3D gitu. Karena library-nya juga udah cukup ringan ya, walaupun pokoknya cukup detail gitu. Jadi kita lihat bangunannya tuh udah 3D, udah cukup oke lah, bangunannya keren gitu, kenapa nggak dibuat lebih maksimal lagi. Kalau kalian workflow pakai Lumion, manfaatkanlah fleksibilitas Lumion itu untuk ngerender gitu. Jadi misalnya pohon-pohon ini, ya udah pohonnya 3D aja gitu, pohonnya tinggal tempelin 3D kan. Kalian bayangin nggak sih, ini kita nge-spend waktu misalnya 3 jam ya untuk nge-create ini ya, nge-create environment-nya. Kalian nggak ngebayangin sih, Mas Ade ngerjain ini 3 jam gitu untuk bikin environment-nya misalnya. Tapi kagak bagus juga gitu. Nah, jadi langkah lebih bijaknya kalau kita membuang waktu 3 jamnya itu untuk nge-create environment-nya itu di dalam 3D aja gitu. Toh langsung bener kan gitu. Nah, jadi ya udah pokoknya dikasih 3D aja gitu ya. Kalau saya jadi Mas Ade, saya bakal jadiin ini 3D ya, saya taruh pohonnya. Apalagi Lumion kan udah ada fasilitas nge-painting pohon ya sekarang. Saya tahu sih kalau yang pakai Lumion pasti pakai yang Patani ya di sini. Soalnya Lumion mahal banget. Nah, jadi pohon-pohon ini tuh kalau saya jadi Mas Ade, saya bakal bikinnya pakai 3D nih. Taruh-taruh aja 3D. Nah, terus environment-nya sendiri nih, mungkin kalau emang pengen post pro pun boleh gitu. Kalau pakai 3D pun emang agak tricky karena kalian harus bikin modelnya ya. Jadi asumsinya existing-nya bakal pakai post pro aja gitu ya. Nah, jadi 3D-nya ya udah pohonnya sekitar side-nya aja ya, segitu gitu ya. Nah, terus mobil tuh bakal dibuat di 3D dong. Mobil tuh 100% nggak akan match kalau kalian Photoshop gitu. Jadi kalian jangan pernah naruh mobil Photoshop kecuali super terpaksa ya, dan kalian punya asetnya yang sama persis gitu. Nah, jadi ini mobil harusnya pakai 3D gitu. Kan gampangnya tinggal pencet Alt, copy pakai Lumion, gampang ya. Ini ada yang aneh juga. Ini kayaknya suasananya siang juga ya. Tapi ya saya nggak akan komen lah. Jadi karena saya udah bahas bahwa ini tuh emang bagusnya kalau pengen pakai Lumion ya udah kalian pakai 3D aja gitu. Karena kita asumsinya kita udah oke ya, udah dibuat 3D nih. Nah, sekarang tinggal existing-nya. Nah, existing-nya sendiri kalau dilihat nih kan ada nggak jelas ya. Jadi dia bingung. Ini kan sepertinya udah ada 3D-nya ya, box ya. Nah, tapi dia ditempel lagi pakai pohon, terus ditransparansiin supaya kesannya ada pohon tapi nggak salah juga. Nah, saya coba demoin dikit ya. Asumsinya ini udah pakai 3D semua ya. Nah, kalau kita coba pakai metode post pro, ya udah kita emang harus effort buat melakukannya itu di post pro, dan kalian realitanya kalian harus membuat background yang benar gitu. Yang susahnya metode post pro itu, apalagi renderan bird eye view, itu adalah kalian mencari backgroundnya yang posisinya itu benar sesuai dengan asli. Jadi misalnya kita lihat ketinggiannya segini, kita harus nge-google tuh kira-kira cari shoot yang ketinggian bangunannya itu mirip-mirip sama bangunan yang saya bikin ini gitu. Nah, jadi saya udah coba cariin ya mirip-mirip nih. Jadi realitanya yang perlu kalian pahami, nggak akan semua
satu background ini bisa match untuk semua part gitu. Nah, jadi kita biasanya bagi jadi 1, 2 ini ya. Ini sedikit workflow kita zaman dulu ya, kita pakai Post Pro ya. Jadi ini tuh namanya foreground gitu. Ini tuh background layer 1. Ini background layer 2 layer cukup ya. Jadi kemungkinan paling minimum kita bakal nyari 3 jenis background di sini. Nah, jadi yang pertama itu adalah yang ini ya. Nah, udah kita taruh yang ini. Saya kasar banget ya, supaya kalian kebayang aja workflow-nya gitu. Nah, terus saya punya nih sekarang. Terus saya punya pohon nih gitu. Nah, jadi itu satu. Terus yang kedua, yang belakangnya kira-kira gini dah pasnya. Ternyata karena saya malas, saya bikinnya 2 layer aja deh gitu ya. Saya mau tes apakah 2 layer pun bisa bikin efek yang bagus gitu ya. Nah, terus saya hapus. Biasanya gitu ya kalau arsitek renderan BFP kan biasanya hutan ya. Saking malasnya bikin existing gitu ya. Overall sih oke ya, kalau kita lihat nih kayak gini ya. Tapi pas di zoom, lah sudut pandangnya salah tuh. Nah, tapi ya itulah susahnya di Post Pro gitu ya. Jadi biasanya ya kita eliminasi yang nggak pentingnya gitu. Nah, jadi kan ini kan kalau kalian perhatikan kan lompat bener nih. Moodnya ya kita jadiin malam gitu. Nah, buat ini kita butuh referensi lagi. Let's say kita mau bikin kayak gini ya. Jadi mood yang paling gampang kalau nge-Post Pro itu adalah mood dusk, malam gitu. Karena PR kalian tuh cuma ngegelapin sama ngekontrasin bangunan. Jadi saya gelapin ininya. Nah, oke gitu ya kira-kira. Nah, bangunannya sendiri, yang anehnya bangunannya terang, ada bayangan tapi ada light streak siang, nggak jelas bener nih. Ini terang, ada bayangan, tapi ada light streak gitu. Jadi makanya ini cukup membingungkan. Jadi kasarnya saya coba bikin aja dah, ini moodnya jadi malam gitu ya. Karena saya pengen bikin impresi. Saking hobinya nge-Post Pro zaman dulu ya, jadi kalau emang pengen bikin mood tuh bisa dari siang tuh bisa dibolak-balikin tuh jadi malam dan dari malam dijadiin siang tuh bisa-bisa aja. Nah, jadi ya ini kita udah dapat nih GI-nya renderan malam nih. Nah, sekarang ya udah kita tinggal tonjol ini. Kita color correction lagi keseluruhannya gitu supaya ya ini referensi ya supaya kalian nggak kehilangan arah. Seperti biasa, referensi itu adalah nomor 1. Jadi kalian jangan pernah membuang referensi kalian. Terus saya color balance lagi kayak gini supaya moodnya jadi mirip ya. Jadi ini masih ngomongin GI. Nah, emang realitanya sih ini kan gelap gulita karena emang kita nggak taruh lampu. Nah, jadi ya udah kita taruh lampu manual ya. Jadi ini saya sketch rendering lah istilahnya. Jadi kalian nggak usah ngelihat saya ngapain aja ya berasanya, kalian lihat hasilnya aja karena panjang kan dijelasin. Nah, jadi ini kalau emang metodenya Post Pro yang dilakukan Arcuine dan lain-lain tuh emang triknya itu kalian harus pintar ngepaint light gitu. Tapi nggak ngepaint light apa? Gambar lampu. Nah, jadi warna lampu ya kita. Jadi ini daripada review ini jadi kayak ngerjain proyeknya dia ya saya. Tapi nggak apa-apa supaya kita tahu seberapa. Jadi saya cuma melakukan sketch rendering aja kayak gitu. Ya, nah jadi kita langsung dapat nih, oh gila fokus bangunan saya itu ternyata seperti ini loh gitu. Ini buat yang spek komputernya emang agak rendah, emang ini metode yang paling efisien ya Post Pro ya. Nah, jadi karena emang kebutuhannya untuk impresi gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu kalau emang kliennya pun cukup oke gitu. Kuncinya tuh adalah di banyak efek sebenarnya kalau Post Pro tuh. Jadi makin banyak efek biasanya makin kelihatan keren ya. Kelar dah. Jadi minimal impresinya dapat gitu. Itu sih workflow-nya kalau kalian pengen nge-Post Pro gitu ya. Dari awal emang effort paling gedenya itu adalah ini mencari asetnya ini yang setengah mati sih emang. Jadi nyari aset background yang dengan sudut pandang yang pas, lens flare-nya, bikin kabutnya gitu-gitu. Dan yang paling penting ya kalian harus punya imajinasi dan skill set Photoshop yang cukup oke. Jadi apa namanya ya minimal tahulah mesti diapain gitu ya.